Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara install dan konfigurasi file server pada Linux Debian 12. Oke. Nah, untuk kali ini kita menggunakan Samba ya. Jadi Samba ini bisa digunakan untuk sharing file dari Linux atau Linux Debian 12 ke Windows. Nah, untuk Windowsnya bisa Windows 7, Windows 10 atau Windows 11. Nah, jadi aplikasi Samba merupakan perangkat lunak yang memungkinkan berbagi sumber daya antar komputer yang terhubung dalam jaringan. Jadi Samba merupakan aplikasi perangkat lunak yang menggunakan protokol server message block atau SMB. Samba memungkinkan mesin Linux atau Unix untuk berkomunikasi dengan mesin Windows dalam satu jaringan. Jadi sampai digunakan untuk berbagai folder, file, printer, baik untuk perangkat berbasis sistem Windows, Unix, dan Linux. Kemudian Samba mudah dikonfigurasi dan digunakan. Oke, jadi jika kita ingin sharing data di lintas OS dari Linux ke Windows atau sebaliknya, bisa menggunakan aplikasi Samba. Oke, kita langsung hidupkan OS Linuxnya. Jadi Linux yang saya gunakan adalah Linux Debian 12 server yang sudah saya install pada VirtualBox. Nah, di bagian pengaturan jaringan saya buat bridge adapter karena memang komputer utama Windows 11-nya terhubung ke jaringan menggunakan kabel, maka kabel connected-nya di sini di checklist. Oke. Jadi seolah-olah komputer virtual ini yaitu Linux Debian 12 server terhubung ke jaringan ya, sama seperti komputer Windows-nya. Jadi mereka nanti bisa saling berkomunikasi dengan settingan seperti ini. Nah, ini sudah saya nyalakan komputer Linux Debian 12 yang sudah saya install di VirtualBox. Oke, jadi kita akan menginstal aplikasi sharing file antara Linux ke Windows dengan menggunakan aplikasi Samba. Oke, kita langsung login ke mesin Linux-nya. Oke, ini sudah saya login. Kita cek dulu IP address-nya dengan perintah IP spasi A, maka kelihatan di sini IP address-nya 192.168.1.3. Kemudian kita ping ke google.com. Oke, sudah replay seperti ini. Artinya komputer Linux Debian 12 server sudah terhubung ke internet lewat jaringan. Saya akan meremote Debian 12 server menggunakan aplikasi putih dari Windows 11. Jadi kita masukkan di sini IP address dari Debian 12. Nah, di sini IP address-nya 192.168.1.3. Sekarang sudah berhasil kita remote Debian 12 server. Oke, jadi supaya tulisannya terbaca, saya besarkan dulu tulisannya dari sini, kemudian hasilnya seperti ini. Oke, jadi sudah bisa terlihat dengan jelas. Nah, sekarang saya akan menginstal aplikasi Samba dari internet. Kita login dulu sebagai super user. Kemudian kita sudah berhasil login seperti ini. Karena kita akan melakukan konfigurasi, maka kita harus login sebagai super user. Nah, untuk menginstal dan konfigurasi Samba di sini sudah ada perintah-perintahnya. Nah, yang pertama yang kita buat adalah mengupdate sistemnya. Ketikkan apt update. Kemudian ditunggu beberapa saat ya untuk melakukan update.
Setelah ini kita akan menginstal Samba. Perintahnya adalah apt install Samba. Ini kita copy aja kemudian paste ya, seperti ini. Apt install Samba, kemudian enter, kemudian klik Y, kemudian enter. Nah, inilah proses instalasi dari aplikasi Samba lewat internet. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jadi jika menginstal seperti ini, pastikan komputer kalian sudah terhubung ke internet. Jika tidak memiliki koneksi internet, Anda juga bisa menggunakan DVD ISO dari Debian 12. Oke. Oke, setelah selesai diinstal seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dari file sistem Samba. Nah, jadi yang kita konfigurasi adalah file smb.conf yang berada di folder etc /Samba seperti ini. Jadi ini nanti yang akan kita konfigurasi. Namun sebelum dikonfigurasi, saya akan mengcopy file smb.conf supaya ada backupannya. Oke. Nah, untuk mengcopy filenya, ketikkan perintah seperti ini. Jadi diawali dengan cp. Jadi cp itu artinya copy. Jadi yang di copy adalah smb.conf seperti ini. Jadi letak servernya di etc /Samba. Kemudian nama file yang setelah di copy yaitu smb.conf.backup seperti ini ya, berada dalam folder yang sama yaitu etc /Samba. Kemudian di enter. Kita lihat dulu apakah file smb.conf.backupnya sudah ada dengan perintah ls /etc /Samba. Maka di sini sudah ada. Nah, ini file aslinya, kemudian ini adalah file backupannya. Oke, setelah di copy dan dibuat file backupannya, kita lakukan konfigurasi dari file smb.conf. Nah, ini kita copy saja. Jadi kita buka dengan menggunakan text editor nano. Maka kita ketikkan perintahnya nano /etc /samba /smb.conf. Kemudian akan muncul file konfigurasi seperti ini. Kita langsung arahkan ke baris paling bawah, yang masih kosong seperti ini. Kemudian kita kopikan perintah yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu file sharing seperti ini ya. Ini kita kopikan. Oke, kemudian kita paste ke file smb.conf di bagian bawah. Jadi kita tambahkan baris perintah seperti ini, yaitu path sama dengan home data share. Jadi posisi direktori yang akan kita share adalah data share. Kemudian browsable yes, writable yes, kemudian guys oke yes, read only no. Oke. Jadi kira-kira seperti ini untuk konfigurasinya. Oke, jadi ini file ini bisa diakses langsung oleh siapa saja tanpa melakukan autentikasi. Oke, jika sudah selesai disimpan, kemudian kita akan membuat file dataset yang berada di home. Oke, jadi file dataset ini kita buat dulu dengan perintah
mkdir _home_dataser. Jadi dataser ini berada di folder home. Oke, sudah dibuat folder dataser, kemudian kita atur hak aksesnya pakai perintah chmod 77 home dataser. Jadi jika dibuat hak akses seperti ini, siapa saja bisa mengaksesnya. Oke, setelah dibuat seperti ini, kita lihat di bagian home sudah ada folder dataser seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke masuk ke dalam folder dataser. Nah, di dataser ini saya buatkan file teks dengan nama fileshare.txt. Nah, di sini saya buat keterangan ini file yang di share ya, supaya enak nanti menandainya. Oke, setelah saya simpan, maka sudah ada di sini file fileshare.txt. Oke, jadi file ini nanti kita buka dari komputer lain. Oke, setelah selesai kita restart ya smbd.service ya, untuk bisa membaca hasil dari konfigurasi tadi. Oke, jadi perintahnya systemctl restart smbd.service. Setelah di restart, kita lihat status dari smbd.service dengan perintah seperti ini. Maka di sini sudah ada keterangan aktif atau running. Jadi kita sudah bisa mengaksesnya dari komputer lain. Oke, langkah selanjutnya kita coba akses dari komputer Windows yang ini, yaitu Windows 11. Oke, dimana kita cek dulu melalui command prompt atau melalui cmd apakah komputer Windows 11 ini terhubung ke Linux Debian 12. Oke, saya besarkan dulu tulisannya. Nah, ini saya buat fontnya 28. Oke. Nah, sekarang kita ping 192.168.1.3. Jadi ini adalah komputer Debian 12 server. Oke, jadi sudah nyambung dengan tulisan replay seperti ini. Jadi kita bisa akses dengan membuka folder ya. Nah, dengan membuka file. Nah, di sini ketikkan IP dari komputer Linux Debian, yaitu 192.168.1.3, atau kita cek di sini IP address-nya, yaitu 192.168.1.3. Ini kita ketikkan di address bar ini. Oke. Maka akan muncul sini nama foldernya, yaitu file sharing, yaitu file yang di share dari komputer Debian. Nah, ini sudah bisa kita lihat file yang di share di dalam folder tersebut. Oke, sudah berhasil kita buat file share antara Linux dan Windows dengan menggunakan aplikasi Samba. Oke, jika kita lihat di sini juga ada file share.txt dan isinya adalah ini file yang di share. Oke, jadi hasilnya sama seperti ini. Jadi bisa diakses dari komputer Windows maupun komputer Linux. Oke, demikianlah cara install dan konfigurasi file server dengan menggunakan aplikasi Samba pada Linux Debian Server 12. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.